Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai OpenGL bagian 3. Nah, sebelum itu, pertama-tama mungkin dari kita akan berkenalan terlebih dahulu. Jadi, kami dari kelompok satu beranggotakan 5 orang. Ada Nila Ayu Christine dengan NIM 3050, ada Hanan Amar dengan NIM 3060, ada saya Iqbar Syarif Fadila dengan NIM 3061, dan yang terakhir ada Nadivia Putri dengan NIM 3070. Oke, mungkin lanjut ke materi atau pembahasannya. Nah, jadi untuk pertama-tama mungkin apa itu OpenCL? Jadi OpenCL itu panjangannya adalah Open Computing Language, yaitu adalah sebuah standar terbuka yang memungkinkan pemrograman paralel dan eksekusi tugas-tugas komputasi secara efisien di berbagai perangkat seperti CPU, GPU, dan FPGA. OpenGL memungkinkan pengembang untuk mengeksploitasi potensi pemrosesan paralel dari perangkat keras ini untuk mempercepat aplikasi yang membutuhkan komputasi intensif. Nah, jadi dalam part atau bagian 3 ini kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan OpenGL. Nah, jadi untuk melakukan OpenGL ini ada beberapa cara kerjanya. Jadi langsung aja yang pertama, nah yaitu ada inisiasi platform. Nah, di bagian inisiasi platform ini merupakan konteks OpenGL yang lebih pada langkah awal dalam penggunaan OpenGL, di mana aplikasi atau pengembang perlu mengidentifikasi dan mempersiapkan platform yang mendukung OpenGL untuk digunakan dalam komputasi paralel. Berikut ini penjelasannya yang secara lebih rinci lagi. Oke. Jadi dalam inisiasi platform itu terdapat beberapa poin-poin juga. Mungkin yang pertama yaitu ada identifikasi platform. Jadi OpenCL ini mendukung berbagai platform perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki dukungan untuk eksekusi paralel seperti CPU, GPU, dan FPGA. Pada tahap inisiasi platform, aplikasi perlu mengidentifikasi platform-platform yang tersedia di sistem target. Setiap platform biasanya terkait dengan drive OpenCL yang spesifik. Poin nomor 2 yaitu pemilihan platform. Setelah mengidentifikasi platform yang tersedia, aplikasi perlu memilih platform yang sesuai untuk digunakan dalam komputasi paralel tersebut. Pemilihan platform dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan spesifiknya, seperti jenis perangkat keras yang akan digunakan, atau fitur dan performa yang diinginkan. Yang nomor 3, setelah memilih platform, langkah selanjutnya adalah meminimalisasi konteks OpenCL. Konteks OpenCL merupakan entitas utama yang merepresentasikan lingkungan eksekusi untuk komputasi paralel. Konteks mengaitkan aplikasi dengan platform yang telah dipilih dan berisi informasi tentang perangkat yang tersedia pada platform tersebut. Oke, mungkin untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, di sini pada bagian inisialisasi platform itu ada langkah keempat. Jadi di sini setelah 3 langkah pertama ada langkah keempatnya juga ada inisialisasi perangkat. Jadi setelah konteks terbentuk, aplikasi perlu menginisialisasi perangkat yang akan digunakan dalam komputasi paralel. Perangkat dalam konteks OpenCL dapat berupa CPU, GPU, atau perangkat lain yang mendukung OpenCL. Inisialisasi perangkat melibatkan memilih perangkat yang sesuai dari platform yang telah dipilih sebelumnya dan menghubungkannya dengan konteks. Yang kelima, yaitu inisialisasi antrian perintah. Jadi di sini ada sebuah antrian command queue, di sini namanya antrian perintah. Command queue digunakan untuk mengirim perintah eksekusi untuk perangkat yang telah dipilih. Aplikasi perlu menginisialisasi antrian perintah yang terkait dengan perangkat yang telah dipilih sebelumnya. Antrian perintah berfungsi sebagai saluran komunikasi antara aplikasi dan perangkat OpenCL yang dipilih.
dan perintah eksekusi akan diproses oleh perangkat sesuai urutannya dalam bagian. Next. Oke, di sini ada tentang pemilihan perangkat. Jadi di sini kan setelah tadi kita membahas tentang penginisiasian perangkat dan lain-lain, di sini ada pemilihan perangkatnya juga. Jadi di sini dalam konteks parallel computing menggunakan OpenCL, pemilihan perangkat merujuk pada proses memilih perangkat keras yang akan digunakan untuk menjalankan tugas atau aplikasi paralel menggunakan framework OpenCL. Jadi OpenCL ini adalah standar terbuka yang memungkinkan pemrograman paralel lintas platform dari perangkat keras termasuk CPU, GPU, dan FPGA. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada langkah-langkah atau pertimbangan bagaimana kita memilih perangkat untuk OpenCL. Yang pertama itu mengidentifikasi perangkat yang tersedia. Nah, OpenCL itu menyediakan API yang memungkinkan Anda untuk mengakses informasi tentang perangkat-perangkat ini. Jadi ada mulai nama, jenis, kapabilitas, dan jumlah unit pemrosesan yang tersedia. Ada macam-macam. Lalu di sini ada evaluasi kapabilitas perangkatnya. Jadi perangkat perlu ada evaluasinya. Setelah mengidentifikasi perangkat yang tersedia, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kapabilitas dan karakteristik masing-masing perangkat. Nah, setelah itu perangkat juga perlu disesuaikan dengan tugas. Nah, berdasarkan evaluasi kapabilitas perangkat, kita dapat melakukan pemilihan perangkat yang paling cocok untuk tugas paralel yang akan dieksekusi. Lalu di sini juga ada tentang penanganan kesalahan. Jadi saat memilih perangkat OpenCL perlu juga kita mempertimbangkan penanganan kesalahannya. Yang kelima di sini ada manajemen penggunaan perangkat. Jadi perlu juga pemanajemenan OpenCL yang di sana di mana menyediakan mekanisme untuk mengelola atau mengalokasikan tugas pada perangkat yang dipilih. Next. Baik, selanjutnya kompilasi kernel. Kompilasi kernel pada OpenCL dalam parallel computing mengacu pada proses mengubah kode sumber kernel yang ditulis dalam bahasa OpenCL menjadi bentuk yang dapat dieksekusi oleh perangkat keras yang mendukung OpenCL seperti GPU, CPU, atau FPGA. Next. Selanjutnya di sini terdapat beberapa proses kompilasi kernel. Yang pertama yaitu penyusunan kode sumber kernel, yaitu kode sumber kernel OpenCL ditulis menggunakan bahasa pemrograman OpenCL yang khusus. Kode sumber ini berisi implementasi tugas paralel yang akan dieksekusi oleh perangkat keras. Yang kedua yaitu pembuatan program OpenCL. Setelah kode sumber kernel ditulis, program OpenCL perlu dibuat. Nah, program OpenCL mencakup kode sumber kernel serta informasi tentang perangkat keras yang akan digunakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kompilasi program OpenCL. Pada tahap ini, program OpenCL dikompilasi menggunakan perangkat lunak kompilator OpenCL yang sesuai dengan perangkat keras yang ditargetkan. Next. Selanjutnya, ada penanganan kesalahan kompilasi. Selama proses kompilasi, jika terjadi kesalahan atau konflik sintaksis dalam kode sumber kernel, kompilator akan menghasilkan pesan kesalahan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yang terakhir, menghasilkan program kernel yang dapat dieksekusi. Setelah berhasil dikompilasi, program kernel yang dapat dieksekusi siap digunakan pada perangkat keras yang ditargetkan. Next. Nah, selanjutnya buffer. Apa itu buffer? Dalam OpenCL pada parallel computing, buffer merujuk pada objek data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data antara host atau perangkat pengontrol utama seperti CPU dan perangkat atau unit pemrosesan paralel seperti GPU yang terlibat dalam komputasi paralel. Buffer pada OpenCL berperan penting dalam mentransfer data antara host dan perangkat, serta memungkinkan komunikasi yang efisien antara keduanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik buffer, yaitu ada menyimpan data, transfer data, akses data, koordinasi, dan sinkronasi. Nah, untuk menyimpan data, buffer berfungsi sebagai wadah atau area penyimpanan untuk menyimpan data. Nah, pada transfer data, buffer digunakan untuk mentransfer data antara host dan perangkat. Data dapat ditransfer dari host ke buffer pada perangkat sebelum dieksekusi tugas paralel. Dan hasil komputasi paralel dapat ditransfer kembali dari buffer ke perangkat ke host setelah selesai. Lalu yaitu akses data. Buffer memungkinkan akses efisien ke data oleh perangkat pemrosesan paralel. Data disimpan dalam buffer dapat diakses dan digunakan oleh unit pemrosesan paralel untuk operasi paralel. Lalu koordinasi dan sinkronisasi. Buffer juga digunakan untuk koordinasi dan sinkronisasi antara host dan perangkat. Data yang dikirim ke buffer, perangkat harus disinkronkan dengan komputasi paralel yang berjalan di perangkat. Dan data yang dihasilkan oleh komputasi paralel juga harus disinkronkan dengan host untuk pengolahan selanjutnya. Nah, buffer dalam OpenCL dirancang untuk mengoptimalkan transfer data antara host dan perangkat, serta meminimalkan overhead komunikasi. Next. Nah, di sini yaitu penjadwalan atau scheduling. Dalam konteks OpenCL pada parallel computing, penjadwalan merujuk pada proses pengaturan dan penentuan urutan eksekusi tugas paralel yang ada pada perangkat keras yang mendukung OpenCL. Penjadwalan pada OpenCL bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya perangkat, meningkatkan kinerja, dan memastikan eksekusi tugas paralel yang efisien. Next. Lalu penjadwalan yang efisien pada OpenCL sangat penting untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras, meningkatkan kinerja, dan mengurangi waktu eksekusi. Dalam beberapa kasus, penjadwalan yang cerdas dan optimal dapat menghasilkan percepatan yang signifikan dalam komputasi paralel. Nah, di sini ada aspek scheduling, yaitu ada penentuan urutan eksekusi, distribusi tugas paralel, manajemen sumber daya, dan juga sinkronisasi. Nah, pada penentuan urutan eksekusi, penjadwalan pada OpenCL melibatkan penentuan urutan eksekusi tugas paralel yang akan dijalankan pada perangkat keras. Lalu pada distribusi tugas paralel, penjadwalan juga melibatkan distribusi tugas paralel ke unit pemrosesan yang tersedia dalam perangkat keras. Manajemen sumber daya, penjadwalan pada OpenCL juga melibatkan manajemen sumber daya pada perangkat keras. Sinkronisasi, penjadwalan juga melibatkan sinkronisasi antara tugas paralel dan komunikasi dengan host. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai synchronization pada OpenCL. Sinkronisasi pada OpenCL adalah proses untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh kernel OpenCL selesai sebelum kernel berikutnya dimulai. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan sinkronisasi pada OpenCL. Salah satu yang paling umum adalah menggunakan fungsi CL wait for events. Fungsi ini mengambil satu atau lebih event sebagai input dan menunggu sampai semua event tersebut selesai sebelum melanjutkan. Kemudian cara yang kedua itu ada CLNQ barrier. Fungsi ini membuat barrier yang memblokir semua kerja yang dilakukan oleh kernel OpenCL. Next. Nah, di sini ada mekanisme dari sinkronisasi sendiri. Yang pertama itu baris perintah atau command queue. OpenCL menggunakan antrian perintah untuk mengatur dan menjadwalkan tugas-tugas yang dieksekusi pada sebuah perangkat. Sinkronisasi antara tugas-tugas dapat dicapai dengan menerapkan batasan antrian yang menggunakan perintah khusus seperti CLNQ barrier. Kemudian yang kedua adalah
ada blok perintah, command barrier, sinkronisasi antara tugas-tugas dapat dicapai dengan menggunakan perintah clnq barrier atau clnq barrier with waitlist. Kemudian yang ketiga, acara event. OpenCL menggunakan acara event untuk memberikan informasi tentang status eksekusi suatu tugas. Yang keempat, memori yang terkunci, lock memory. Dalam beberapa situasi, sinkronisasi dapat dicapai dengan memastikan akses yang benar ke memori yang terkunci untuk mencegah konflik antara tugas-tugas yang berjalan secara paralel. Jadi pada OpenCL ini sinkronisasi itu adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa program dari OpenCL itu berjalan dengan benar. Nah, dengan menggunakan sinkronisasi, kita bisa memastikan bahwa semua kerja yang dilakukan oleh kernel OpenCL itu bisa selesai sebelum kernel berikutnya dimulai. Next. Nah, yang selanjutnya di OpenCL itu ada yang namanya resource deallocation. Resource deallocation dalam konteks OpenCL merujuk pada proses membebaskan sumber daya yang digunakan oleh tugas-tugas yang dieksekusi pada perangkat komputasi OpenCL. Setelah mereka selesai dieksekusi, ini termasuk membebaskan memori antrian perintah, objek kernel, objek program, dan sumber daya yang lain yang digunakan selama eksekusi. Proses resource deallocation sangat penting pada program OpenCL untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan menghindari kebocoran memori atau penggunaan sumber daya yang tidak efektif. Next. Kemudian selanjutnya langkah umum pada proses resource deallocation. Yang pertama ada membebaskan objek kernel. Setelah tugas yang menggunakan objek kernel selesai dieksekusi, objek kernel harus membebaskan menggunakan fungsi OpenCL seperti cl release kernel. Kemudian dua, membebaskan objek program. Jika program OpenCL yang digunakan untuk membuat sebuah objek kernel tidak lagi diperlukan, maka objek program harus dibebaskan menggunakan fungsi cl release program. Membebaskan antrian perintah. Setelah semua perintah antrian selesai dieksekusi, antrian perintah harus dibebaskan menggunakan fungsi cl release command queue. Cl release command queue ini fungsi untuk membuat alokasi antrian perintah. Kemudian yang keempat ada membebaskan memori. Jika aplikasi mengalokasikan memori pada perangkat OpenCL menggunakan fungsi seperti create buffer atau cl create image. Memori tersebut harus dibebaskan menggunakan fungsi cl mem object setelah tidak diperlukan lagi. cl mem object ini digunakan untuk membuat lokasi objek memori. Terus yang kelima, menutup konteks OpenCL. Setelah semua sumber daya terkait OpenCL dibebaskan, konteks OpenCL harus ditutup dengan menggunakan fungsi cl release context. Cl release context ini membatalkan alokasi konteks. Next. Selanjutnya ada implementation dari deallocation memory di dalam bahasa C. Yang pertama kita membuat sebuah function integer main. Nah, di dalam itu membuat sebuah variabel yang isi dari variabel itu digunakan untuk mengalokasi memori dengan fungsi malloc. Kemudian mengecek apakah memori yang dialokasikan berhasil atau tidak menggunakan perumpamaan. Kemudian yang terakhir menggunakan fungsi free untuk membatalkan pengalokasian dengan fungsi free. Fungsi free ini hanya boleh digunakan untuk membatalkan alokasi memori yang dialokasikan menggunakan fungsi malloc. Terus fungsi free hanya boleh dipanggil sekali untuk setiap blok memori yang dialokasikan menggunakan malloc. Terus yang
terakhir, fungsi free itu tidak boleh dipanggil untuk blok memori yang telah dibatalkan alokasinya. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai OpenCL dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.